Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, syukur bagi Tuhan yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di hari yang baru ini. Tuhan begitu baik bagi kita, Dia sangat mengasihi kita dan Dia menyertai kita dalam keadaan apapun yang kita alami. Mengawali hari yang baru ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang sangat baik bagi kami, yang telah menyatakan anugerah-Mu bagi kami, sehingga kami masih hidup hingga saat ini. Mengawali hari yang baru ini, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mampu memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan saat ini terdapat dalam Wahyu 20 ayat 1-6. Firman Tuhan berkata demikian, Kerajaan 1000 tahun. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa, sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Wahyu 20 ayat 1-6 sering dipandang penuh misteri dan simbol-simbol akhir zaman, namun sesungguhnya mengandung kekuatan penghiburan yang mendalam, terutama bagi kita yang sedang menghadapi kenyataan usia senja dan tubuh yang makin rapuh. Kitab Wahyu bukanlah sekedar buku tentang penghakiman, malapetaka, atau kehancuran, tetapi Kitab Wahyu adalah kitab pengharapan. Ia ditulis kepada umat yang menderita, kepada gereja-gereja yang tertekan oleh kekuasaan dunia, kepada orang-orang yang setia namun lelah karena penderitaan. Maka tidak heran bila pesan dalam pasal 20 ini yang menggambarkan kemenangan Kristus dan kebangkitan orang-orang kudus sangat relevan bagi kita semua di sini. Dalam Wahyu 20 ayat 1-6, kita melihat bagaimana Kristus mengalahkan iblis dan membelenggunya selama 1000 tahun. Ini adalah gambaran teologis tentang bagaimana kuasa Kristus telah mengalahkan kekuatan jahat melalui salib dan kebangkitannya. Bagi orang percaya, termasuk kaum jompo dan orang sakit, ini berarti bahwa penderitaan, penyakit, dan kelemahan bukanlah tanda kekalahan, melainkan bagian dari perjalanan menuju kemenangan yang sudah dijamin dalam Kristus. Penulis Wahyu berbicara tentang mereka yang hidup kembali dan memerintah bersama Kristus 1000 tahun lamanya. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang setia, yang meskipun menghadapi kematian, tetap memegang teguh iman mereka.
Ini adalah gambaran dari kita semua yang tetap percaya. Meski tubuh tak lagi kuat, meski ingatan mulai kabur, meski langkah menjadi lambat dan napas terasa pendek. Ketika dunia melihat usia tua dan sakit sebagai beban, Tuhan melihatnya sebagai bagian dari kesetiaan yang diuji dan dimurnikan. Wahyu 20 ayat 6 berkata, "Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah bersama Dia 1000 tahun lamanya." Kalimat ini bagaikan pelukan kasih Allah bagi siapapun yang merasa ditinggalkan oleh waktu dan kekuatan. Ia berkata, "Engkau tidak dilupakan. Engkau adalah bagian dari rencana kekalku. Bahkan dalam masa tubuh melemah, engkau tetap imamku. Engkau tetap berharga dan punya tempat di dalam kerajaanku." Kematian yang kedua, yaitu kematian kekal, tidak berkuasa atas orang percaya. Ini adalah kabar sukacita bagi setiap orang tua yang mungkin sedang bergumul dengan penyakit, bagi setiap lansia yang merasa hari-hari terakhirnya kian dekat. Dalam Kristus, tidak ada yang terakhir. Yang ada hanyalah kehidupan yang diperbaharui. Maut telah dikalahkan. Bagi orang percaya, kematian hanyalah pintu menuju hidup bersama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan di hari ini memanggil kita untuk memandang penderitaan dengan mata iman. Usia tua bukan kutuk, melainkan anugerah yang memampukan kita menghayati kasih setia Tuhan dari tahun ke tahun. Penyakit bukan akhir dari segala-galanya, tetapi kesempatan untuk mengalami penyertaan Tuhan yang paling nyata. Dalam kelemahan, kuasanya menjadi sempurna. Dalam sunyi dan keterbatasan, suaranya justru terdengar lebih jelas. Kita mungkin tidak bisa lagi berlari, namun kita tetap bisa berjalan bersama Tuhan. Kita mungkin merasa dilupakan oleh dunia, tetapi tidak pernah dilupakan oleh Allah. Wahyu 20 menegaskan bahwa surga tidak lupa kepada orang yang setia. Di hadapan Allah, rambut yang memutih, tangan yang gemetar, dan mata yang mulai rabun tetap indah bila dibasuh dengan iman. Mari kita hidup sebagai umat yang menanti, bukan menanti dalam ketakutan, tetapi dalam pengharapan. Kristus yang bangkit akan membangkitkan kita juga. Bila sekarang kita mengalami penderitaan, itu hanyalah sementara. Sebab Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk memerintah bersamanya, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena anugerahnya. Akhirnya, kepada setiap saudara yang lanjut usia dan sedang sakit, dengarkanlah bisikan kasih Tuhan dalam firman-Nya di hari ini. Engkau tidak kalah, engkau menang dalam aku, engkau tidak ditinggalkan, engkau sedang dipersiapkan untuk memerintah dalam kemuliaan. Bersabarlah sebentar lagi, sebab aku akan membuat segala sesuatu baru. Tuhan menolong dan menyertai kita. Demikian renungan firman Tuhan untuk mengawali hari ini, dan saya ajak kita kembali lagi untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu di hari ini. Mampukan kami supaya kami terus melangkah di jalan yang Engkau tetapkan bagi kami. Berkatilah kami ya Tuhan di sepanjang hari ini, dalam setiap tugas dan aktivitas kami, agar semua yang kami lakukan menjadi berhasil dan nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dalam hidup kami. Dan akhirnya, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan yang telah disampaikan akan menjadi berkat dan kekuatan buat Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Shalom.